Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adreki Pujo Kusuma dengan NPM 2435101. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika yang berasal dari kelas 4C. Baik, pada video kali ini saya diberikan tugas oleh Bapak dosen pengampu saya, yaitu Bapak Rizky Fadila STMMG, selaku pengampu mata kuliah pemrograman web pada kelas 4C. Nah, adapun tugas yang diberikan oleh beliau yaitu memahami serta membaca materi dari evaluasi bab 4 yaitu tentang Scalable CSS Architecture and Preferences. Nah, jadi mungkin langsung saja ke materi yang akan saya bacakan dan sudah saya pahami. Baik, pada poin pertama. Poin pertama ini terdapat CSS metodologis atau menjinakkan monster kode global. Nah, jadi salah satu kelemahan terbesar CSS atau kepanjangan dari Cascading Style Sheets adalah sifatnya yang global secara default. Nah, ketika kita menulis aturan seperti dot button, habis itu dan kurung color red. Nah, aturan tersebut itu berlaku untuk setiap elemen dengan kelas button di seluruh website tanpa terkecuali. Dalam proyek kecil yang hanya berisi satu halaman, ini mungkin bukan masalah besar dan malah terasa praktis. Namun, ketika proyek tumbuh menjadi ratusan halaman dengan puluhan pengembang yang bekerja bersamaan, sifat uh, okay, ketika proyek tumbuh menjadi ratusan halaman dengan puluhan pengembang yang bekerja bersamaan, sifat global ini berubah menjadi bom waktu. Bayangkan, kamu mengubah padding pada kelas menggunakan card untuk halaman berita tanpa sadar merusak tampilan card di halaman profil dan dashboard karena nama kelasnya sama. Masalah inilah yang dikenal sebagai CSS Specificity Wars dan Set Effect, di mana developer itu takut menghapus atau mengubah kode lama karena tidak tahu bagaimana saja yang akan terdampak. Untuk mengatasi kekacauan ini, komunitas pengembang menciptakan berbagai metodologi penamaan, dan yang paling populer dan teruji waktu adalah BEM atau Block Element Modifier. BEM adalah standar konvensi penamaan yang diciptakan oleh Yandex untuk membuat antar elemen HTML jelas langsung dari nama kelasnya. Dalam BEM, blok adalah entitas mandiri yang bermakna, misalnya .part elemen adalah bagian dari blok yang tidak memiliki makna jika berdiri sendiri, misalnya .part title, dan modifier adalah variasi gaya status blok atau elemen. Nah, misalnya card features dengan menggunakan tulisan garis bawah ganda dan tanda hubung ganda dan menciptakan ruang nama atau namespace semu yang datar atau flat. Nah, sehingga kita bisa menghindari penggunaan dari method selector yang meningkatkan spesifitas secara tidak perlu. Penerapan BEM ini mungkin terlihat jelek dan verbose pada awalnya karena nama kelas menjadi panjang seperti profile card, avatar, language. Namun, kejelasan ditawarkan tak ternilai harganya bagi skalabilitas tim. Ketika membaca HTML, developer lain langsung mengetahui bahwa elemen atau menu item pasti berada di dalam menu dan mengubah gayanya tidak akan merusak elemen atau list item di tempat lain. Dan memaksa kita berpikir secara komponen driven design jauh sebelum framework modern seperti React mempopulerkannya. Kita diajarkan untuk memecah UI menjadi blok-blok independen yang bisa dipindah-pindahkan atau portable tanpa membawa serta ketergantungan konteks dari elemen indeksnya. Selain BEM, ada metode lain seperti OOCSS atau Object Oriented CSS dan SMCSS atau Scalable and Modular Architecture for CSS yang juga mencoba memecahkan masalah yang sama dengan pendekatan berbeda. OCSS ini berfokus pada pemisahan antara struktur dan tampilan skin, serta pemisahan antara kontainer dan konten. Sementara CSS ini membagi CSS menjadi 5 kategori, yaitu metadata base, layout,
modul, step, dan time. Nah, meskipun antara aturan teknisnya itu berbeda, benang merah dari semua metodologi ini adalah upaya untuk mengurangi repetisi kode dan mengisolasi gaya agar perubahan di satu tempat tidak merambat menjadi bencana di tempat lain. Nah, memilih satu metodologi dan konsisten menerapkannya jauh lebih penting daripada berdebat metodologi yang paling superior. Tantangan terbesar dalam menerapkan metodologi CSS bukanlah pada teknis penulisan kodenya, melainkan pada disiplin manusia yang menulisnya. Sangat menggoda untuk mengambil jalan pintas untuk membuat kelas utilitas cepat seperti reg text atau menu kesehatan, header div UL, li saat dikejar deadline. Namun, hutang teknis atau technical debt ini akan berhubungan dengan cepat. Kode yang terstruktur menjadi write only atau hanya bisa tertulis, tidak bisa dibaca lagi. Itu hanya bisa memaksa developer itu selanjutnya untuk terus menambahkan kode baru di bagian paling bawah CSS atau append only CSS. Karena takut menyentuh kode lama, metodologi arsitektural ini adalah investasi jangka panjang untuk kewarasan tim dan kesehatan proyek di masa depan. Nah, baik, pada poin kedua ini kita masuk pada materi CSS Preprocessors atau SAS atau SCSS yang memberi kekuatan super pada CSS. Nah, CSS murni atau vanilla CSS dulunya sangat terbatas. Ia tidak memiliki variabel, tidak bisa melakukan operasi matematika, tidak bisa mendukung fungsi logika sederhana. Disinilah CSS profesor seperti SAS, syntax typically, alasan stasis, list, stylus masuk sebagai pahlawan. Preprocessors Preprocessors adalah bahasa script yang memperluas kemampuan CSS dengan fitur-fitur pemrograman sesungguhnya, yang kemudian dikompilasi atau di-scroll menjadi versi CSS standar agar bisa dibaca oleh browser. SRS, khususnya sintaks SCSS, telah menjadi standar industri de facto karena kompatibilitasnya dengan SCSS, CSS biasa, atau setiap tel SCSS yang valid juga adalah tel SCSS yang valid. Jadi fitur yang paling dicintai dari SAS adalah nesting atau bersarang, yang memungkinkan kita menulis aturan CSS itu mengikuti hierarki visual HTML-nya, alih-alih menulis navbar, lalu navbar logo, lalu navbar. Kita bisa menulis blok, navbar, dan memasukkan logo serta menu di dalamnya. Ini membuat kode jauh lebih mudah dibaca dan diolah karena semua gaya yang berkaitan itu dengan satu komponen berkumpul di satu tempat. SAS ini juga memperkenalkan simbol ampersand atau tanda kalau biasanya di penggunaan sehari-hari itu tanda garis. Tapi pada ini dia direferensikan sebagai reservoir induk yang sangat berguna untuk menulis pseudo-class seperti n hover atau elemen belum seperti n element. Namun, developer harus berhati-hati agar tidak melakukan nesting terlalu dalam, lebih dari 3 level, yang bisa memicu spesifikasi tinggi dan membongkarnya ukuran file atau CSS. Nah, ketakutan super lainnya adalah variables menggunakan tanda dolar. Sebelumnya adanya CSS Custom Properties, variabel CSS, SASS, adalah salah satu cara untuk menemukan nilai yang sering digunakan, seperti variabel CSS yang digunakan seperti kode warna merek, jenis font, atau ukuran jarak. Dengan mendefinisikan dollar primary color atau dengan terdapat kode seperti ini, pagar 1398 dB. Di satu file konfigurasi kita bisa menggunakannya di ratusan tempat lain. Nah, jadi jika kalian tiba-tiba minta ganti warna ungu, kita hanya perlu mengubah satu garis kode variabel tersebut, dan perubahan akan otomatis merambat ke seluruh aplikasi. Setelah dikompilasi, ini adalah penerapan preset dry atau dry repair style, dan sering juga kita bahas sebelumnya.
yang sangat efisien untuk pemeliharaan tema desain. Lalu, SAS juga membawa konsep pemrograman fungsional melalui mission dan function. Nah, mission memungkinkan kita membuat kelompok deklarasi CSS yang bisa digunakan kembali atau reusable, mirip seperti fungsi JavaScript. Lalu contoh klasik untuk media query ini membuat efek singkat dan cepat. Nah, selanjutnya SAS memiliki fitur partials dan import atau add use di versi terbaru yang memungkinkan uh, meskipun CSS native kini mengadopsi fitur-fitur yang dulu hanya ada di SAS, SAS tetap relevan karena fitur-fiturnya canggih seperti operasi matematika, kompleks, dan juga ada loop, each atau for, bisa kita sering gunakan itu ya. Dan manipulasi warna, darken, lighting, yang belum bisa dilakukan browser secara efisien. Baik, lanjut pada poin ketiga yaitu utility first concept atau tailwind, revolusi kontroversial. Nah, jadi jika brand tadi dan SAS mencoba mengatur CSS dengan mengelompokkan gaya ke dalam komponen semantik, tailwind CSS datang dengan filosofi yang berlawanan, totalnya itu berlawanan total. Utility sampai first alih-alih membuat kelas BTM primary dan penulis 10 baris CSS di dalamnya. Tailwind ini menyediakan paket. Coba kita masuk apa ini sih sebenarnya? Ini sangat mendalam. Utility first concept. Oh, jadi maksud dari itu cara apa pembangunan? Oh, jadi ini yang cara yang benarnya sekarang. Mau aku masuk di populer. Saya paham. Baik. Jika oke saya lanjutkan mulai dari ini tadi. Developer membangun antarmuka dengan menyusun kelas-kelas ini langsung di elemen HTML mirip seperti bermain Lego. Pendekatan ini sering sekali mewujudkan developer itu mirip seperti bermain Lego. Pendekatan ini sering mewujudkan developer tradisional yang merasa bahwa template itu menjadi kotor dan penuh dengan kelas yang panjang. Namun, di balik kekotoran HTML tersebut, variabel inilah yang menyelesaikan masalah terbesar dalam CSS skala besar. Masalah penamaan, berfile CSS dengan habis itu dengan tailwind kamu juga tidak perlu pusing-pusing menyesuaikan kekuatan utama yang terletak pada sistem backend yang terkonfigurasi dengan ketat di Tailwind config JS. Tailwind membatasi pilihan kita pada skala nilai yang sudah ditentukan. Misalnya margin hanya boleh margin 1, 2, dan 4 sehingga mencegah penggunaan magic number sembarangan. Ini memaksa konsistensi besar di seluruh tim tanpa perlu komunikasi verbal yang intens.
Kritik utama terhadap Tailwind adalah markup HTML yang menjadi sangat panjang dan sulit dibaca. Namun, argumen pendukungnya adalah bahwa di era modern komponen base ini, kita jarang melihat HTML mentah, kita membungkus markup yang rumit itu ke dalam komponen yang bisa digunakan kembali. Misalnya, kita membuat komponen button satu kali dengan 20 kelas di Tailwind. Lalu di tempat lain, kita hanya memanggil button yang bersih. Jadi, kekotoran itu terekapsulasi dengan baik di dalam definisi komponen. Bukan tersebar di seluruh kode aplikasi, tapi justru bersinar paling terang ketika dipasangkan dengan framework komponen modern ini. Oke. Fitur JIT atau Just-in-Time Compiler milik Tailwind juga merupakan inovasi teknis yang luar biasa. Alih-alih mengirimkan file CSS raksasa berisi semua kemungkinan kelas yang ada, compiler Tailwind memindai file HTML.js kamu, mendeteksi kelas mana yang sebenarnya kamu gunakan, dan menghasilkan file CSS super kecil yang hanya berisi gaya yang dipakai tersebut. Paham? Oke, langsung kita lanjut ke poin nomor 4, yaitu modern CSS features. Oke, berarti kekuatan native browser. Gitu. Selanjutnya, sementara alat eksternal seperti SAS dan Tailwind bertarung di standar CSS native di browser terus berkembang pesat. Mengadopsi fitur-fitur yang membuat banyak alat-alat bantu lama menjadi usang. Fitur yang paling berdampak adalah CSS Custom Properties, sering disebut CSS Variables, yang dideklarasikan dengan nama variabel dan dipanggil dengan var. Nama variabel berbeda dengan variabel class yang mati setelah dikompilasi. Variabel CSS hidup di dalam DOM, artinya variabel ini bisa diubah secara dinamis oleh JavaScript atau dipengaruhi oleh media query. Ini memungkinkan fitur seperti dark mode diimplementasikan dengan sangat mudah hanya dengan mengubah nilai variabel warna pada body. Dark mode dan seluruh warna aplikasi akan berubah seketika tanpa perlu membuat ulang session. Lalu fungsi matematika atau CLC juga telah mengubah cara kita menghitung kata letak. Kita bisa menyampur unit yang berbeda seperti width tadi, curves ukurannya yang menjamin elemen sedang berlayar dikurangi margin tetap 20 px. Lebih canggih lagi, fungsi plan, main, preferred snack memungkinkan kita membuat tipografi dan elemen yang fluid atau cair, misalnya font size. Itu ini terdapat claim one rem, 5 CUI dan juga 2 rem. Berarti ukuran font minimal 1 rem, idealnya 5%, dan lebar layarnya tapi tidak boleh lebih dari 5 rem. Lalu di sini terdapat pseudo class modern seperti is, where, dan has memberikan kekuatan seleksi yang setara dengan jQuery di masa lalu. Selector has sering disebut sebagai parent selector yang telah diimpikan developer selama 20 tahun. Dengan card has atau image, kita bisa mempelajari gaya khusus pada kartu hanya jika kartu tersebut memiliki gambar di dalamnya. Ini membuka kemungkinan styling kontekstual yang sebelumnya mustahil dilakukan dengan CSS murni. Sementara itu, where memungkinkan kita menulis selector kelompok tanpa menaikkan spesifisitas. Sangat berguna untuk membuat gaya default yang mudah ditimpa atau override. Nah, lalu fitur tata letak logik atau logical properties juga menjadi standar wajib untuk internasionalisasi menggunakan margin inline start, alih-alih margin left memastikan bahwa jarak itu selalu berada di awal teks, baik itu di kiri untuk bahasa Inggris atau Indonesia, maupun di kanan untuk bahasa Arab ataupun Hebrew. Nah, demikian pula lah dengan block size yang tinggi dan inline size lebar, mengadopsi properties logis ini membuat aplikasi fitur Growth dan
siap untuk pasar global tanpa perlu refactoring besar-besaran di kemudian hari. Lalu modern semakin sadar akan keberagaman konten dan konteks agama. Evolusi CSS native ini menunjukkan bahwa browser semakin pintar dan mampu menangani logika presentasi yang kompleks. Sebagai web arsitek, kita harus terus memperbarui pengetahuan kita tentang apa yang sudah didukung oleh secara native menggunakan fitur bawaan browser selalu lebih baik untuk performa daripada membebani pengguna dengan library JavaScript yang berat yang mencoba meniru fitur tersebut. Lalu terdapat use the platform adalah mantra yang harus dipegang teguh, pelajari standar web, dan gunakan alat bantu hanya ketika standar tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan. Nah, lalu selanjutnya di sini terdapat poin 5. Nah, poin 5 ini CSS in JS overview mengawinkan logika dan gaya atau diibaratkan seperti kayak menggabungkan antara logika kita dengan gaya dalam CSS. Jadi maksudnya evaluasi arsitektur front end menuju komponen base arsitektur seperti React, Vue, ataupun Angular melahirkan paradigma yang kontroversial. Namun, populasi CSS in JS pendekatan ini yang dipopulerkan oleh library seperti Star Component dan Emotion meningkatkan definisi gaya dan keren. CSS terpisah langsung ke dalam file JavaScript komponen. Idenya adalah bahwa jika komponen UI yang terkait dan logikanya sudah dilambung, mengapa gayanya CSS harus dipisah dengan CSS in JS. Kita bisa menulis CSS di dalam template literal JS dan library akan otomatis menggenerate nama kelas Unix seperti C, BB, FBB, Q. Nah, ini kayak mengenerate secara kelas secara unik langsung dan menjadikannya ke halaman. Selanjutnya di sini keuntungan utama dari CSS in JS adalah script style secara default kita tidak perlu lagi menggunakan metodologi penamaan BEM atau takut terjadinya konflik nama kelas karena setiap gayanya dijamin unik atau komponen tersebut. Selain itu CSS in JS memungkinkan dynamic styling yang sangat kuat karena kita memiliki akses penuh ke variabel JavaScript. Nah, oke. Lalu fighter seperti timing juga menjadi sangat mudah karena semua nilai gaya tersentralisasi dalam konteks JavaScript yang bisa diakses di mana saja. Namun, kenyamanan ini datang dengan harga yang harus dibayar, yaitu runtime overhead. Browser harus memilih dari CSS in JS, memparsir JavaScript tadi, mengeksekusi logika gaya, menggenerate CSS lalu menghentikannya ke DOM. Proses ini memakan waktu di CPU dan bisa menyebabkan penurunan performa, terutama pada perangkat mobile kelas bawah. Selanjutnya, sebagai respon terhadap kesalahan performa ini, muncul gelombang baru di library dinamakan Zero Runtime CSS in JS atau Linearia and Vanilla Extract. Alat ini memungkinkan kita menulis gaya menggunakan sintaks CSS in JS yang nyaman saat development, tapi saat proses build mereka akan mengekstrak gaya tersebut menjadi file statis biasa. Dengan cara ini kita dapat mendapatkan keuntungan pengalaman pengembang developer experience dengan CSS in JS seperti itu dan JavaScript untuk tema tanpa mengorbankan performa pengguna atau user experience. Ini adalah kompromi arsitektural yang cerdas menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia. Jadi debat antara CSS tradisional, utilities first style win, dan CSS in JS tidak akan pernah berakhir karena masing-masing mereka itu memiliki trade-off yang valid. CSS tradisional untuk performa rapi, sulit dikelola dan skala besar, sedangkan Tailwind mempercepat pengembangan tapi mengotori HTML dan juga CSS JS menawarkan isolasi dan dinamisme yang terbaik tanpa bisa jadi berbagai pada rantai. Nah, lalu di sini terdapat materi selanjutnya yaitu materi ke-6 yaitu
itu integrasi keislaman, kerapian, efisiensi, dan kurikulum di kalangan. Jadi dalam setiap pembahasan tentang setiap materi di sini selalu dikaitkan dengan integrasi keislamannya agar kita itu tidak menjadi orang yang salah satunya melanggar dalam untuk di akhirat itu juga. Jadi maksud dari poin keenam ini adalah integrasi keislaman, kerapian, efisiensi dalam berkelanjutan dalam Islam. Segala sesuatu yang dilakukan dengan rapi, teratur, dan profesional itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep arsitektural dan maintainability dalam CSS adalah implementasi dari prinsip at-tartib atau ketertiban itu dalam Islam. Sebagaimana sholat yang tidak sah tanpa tertib hukumnya. Sebuah aplikasi skala besar juga akan batal atau rusak jika kodenya ditulis sembarangan tanpa struktur. Menggunakan metodologi seperti BEM atau arsitektur modular untuk segala aturan teknis. Lalu basic driver dari perbedaan tadi itu akan diterapkan penggunaan variabel dan mesin pada CSS Pro, Processor atau CSS sejalan dengan larangan israf atau berlebihan dalam takdir dan perusahaan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27 sesungguhnya pembalas itu adalah saudara-saudara setan. Lalu selanjutnya di sini terdapat pendekatan identitas atau seperti yang diterangkan tadi yaitu tailwind, mengutamakan penggunaan kelas-kelas kecil untuk membangun antarmuka yang kompleks, mengajarkan kita tentang konsep ta'awun, saling tolong menolong kerja bersama antar elemen kecil untuk membentuk satu kesatuan yang kokoh. Lalu terdapat lagi konsep maintainability, yaitu kemudahan pemeliharaan adalah wujud nyata dari insan kepada sesama pengembang atau developer lain, di mana Rasulullah SAW bersabda, bermudahlah dan jangan mempersulit. Menulis yang bersih, mudah dibaca dan terstruktur adalah untuk sedekah intelektual kepada rekan tips penting. Nah, sebaliknya menulis spaghetti code yang rumit dan sulit dipahami adalah tindakan egois yang menyusahkan orang lain. Lalu penggunaan desain token tadi dan single source code seperti CSS variable untuk warna dan tipografi ini merupakan mencerminkan nilai istiqomah atau konsistensi seorang mukmin yang harus memiliki pendirian yang teguh dan tidak mudah merubah warna atau pelan. Harus konsisten atau jika warna primary blue harus sama di seluruh halaman. Variabel ini memastikan bahwa jika ada perubahan, ia terjadi secara menyeluruh dan serentak. Terakhir, transisi ke arsitektur yang scalable mengingatkan kita pada visi amal jariah. Amal jariah yaitu amal yang mengalir terus. Kita membangun sistem hari ini bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi untuk pemikiran jauh ke depan dan sistem tersebut tetap kuat menopang beban masa depan nanti. Arsitek CSS yang visioner tidak mewariskan masalah atau hutang teknis kepada generasi penerusnya, melainkan mewariskan fondasi yang kuat yang memudahkannya generasi berikutnya untuk terus-menerus membangun kebaikan di atasnya. Baik, pada poin ke-7 ini terdapat kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya dari seluruh materi dari 1 sampai 6 tadi. Nah, di sini kita akan membahas tentang kesimpulan dari metodologi mengalahkan anarki. Jadi, kita belajar bahwa sifat global CSS itu adalah bom waktu. Metodologi seperti bom itu bukan hanya sekedar menamai kelas yang panjang, melainkan strategi isolasi namespace untuk memastikan perubahan pada satu komponen itu tidak merusak komponen lain di halaman yang berbeda. Nah, tuh. Lalu untuk poin kedua, yaitu program jangan hanya melukis dengan SAS atau SCSS. Kita berhenti menulis kode repetitif, fitur seperti nesting, listing, dan variables, memungkinkan kita menerapkan prinsip dry atau burn dari website. Pada styling yang menjadikan kode CSS itu lebih modular dan logis layaknya bahasa pemrograman sungguhan. Paradigma utility first atau tailwind, kita melihat sisi lain dari koin di mana mengotori HTML dengan kelas utilitas ternyata menjadi solusi ampuh untuk masalah
inkonsistensi desain dan pembongkaran kelas CSS. Tailwind bukan sekedar library, melainkan penegak sistem desain. Lalu poin keempat ini kekuatan native browser tadi, jangan meremehkan apa yang tersedia secara gratis. Fitur modern CSS custom properties dan fungsi class memungkinkan kita melakukan hal-hal dinamis langsung di browser tanpa perlu proses komputasi yang rumit atau use the platform adalah mantra efisiensi. Habis itu lalu yang terakhir yaitu tidak ada peluru perak atau perdebatan antara CSS tradisional, Tailwind dan CSS IJS tadi. Tidak akan pernah usai karena masing-masing melayani kebutuhan berbeda, arsitek yang baik dan tidak fanatik pada satu alat yang memilih Tailwind untuk kecepatan iterasi, CSS IJS untuk isolasi komponen yang ketat, atau CSS atau native performance maksimal. Jadi dengan pemahaman setiap arsitektur tadi, kita itu bisa paham bahwa setiap poin per poin itu memiliki keunggulannya masing-masing dan kita tidak harus sebagai kita seorang yang bersikap sebagai arsitektural, kita tidak boleh fanatik pada satu alat saja. Oke, mungkin di sini, di poin ke-8 poin ke-8 di sini terdapat soal essay notes yang nanti saya kerjakan di dalam berbentuk dokumen atau Word yang nanti linknya saya berikan di pengumpulan tugas yang sudah disiapkan oleh Bapak dosen aku. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya tentang materi bab 4 ini. Semoga apa yang saya ucapkan tadi bisa dapat dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Saya ulangi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.